Ojo ribut, ojo padu. Walaupun ini masa-masa politik, ndak usah geger bab politik, Drun. Kowe iki dihapusi karo politik. Politik itu semuanya itu nipu. Ojo do geger bab tipuan. Wong ditipu kok padu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ibu-ibu jawab salamnya masih kompak, masih semangat, menunjukkan masih belum lapar. Tapi yang bapak-bapak sudah kelihatan lesu kelihatannya. Maka saya ulangi biar kompak semua jawab salamnya. Nggak usah mas, nggak usah tempat duduk. Saya tidak butuh kursi. Saya harus bisa berdiri. Laki-laki kalau tidak bisa berdiri bukan laki-laki ya. Ini membuktikan kalau saya ini adalah laki-laki sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Bismillahi masyaallah la quwata illa billahi masyaallah. Bismillahi masyaallah ma kana min nikmatin fa minallahi masyaallah. Bismillahi masyaallah la yasuqul khairu ilallahi masyaallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a ilallah masyaallah. Bismillahi masyaallah la ya'ti bil hasanati ilallah masyaallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi anwa'in ni'am. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidil arab wal ajam, sayyidina wa maulana Muhammad, sayyidina wa maulana Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi al-bararatil kiram. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'dah. Hadratul qurama wal izza, sadatul ulama. Ini pakai bahasa Jawa apa bahasa Indonesia? Indonesia. Saya itu dari Jawa. Jadi bahasa Indonesia itu tidak pakai lancar. Jadi nanti bahasanya itu mungkin bisa bahasa gado-gado antara bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Mungkin saya juga nanti melakukan bahasa tubuh juga. Jangan diberi. Yang saya hormati para alim, para kiai, para bini sepuh, para sesepuh, khususnya Ketua PCNU Kota Batam, beliau Kiai Haji Khairul Soleh. Insya Allah tetap kiai ya, nggak malam nggak siang, nggak pagi nggak sore, insya Allah tetap kiai. Kami hormati para sesepuh, Datuk Nyat Kadir, Kiai Didik, Bapak Zainal Abidin, terima kasih, tamannya luar biasa. Tadi malam nyenyak, hampir kodok subuh sampai. Bapak Hendrik yang kami hormati, Bapak Asrori, Ketua MWJNU Kota Batam, MWJNU Sekupang, Kecamatan Sekupang, para hadirin wal hadirat, teman saya, saudara saya Kiai Haji Haikal dari Demak, tetangga istri saya, para ibu-ibu, ini ki muslimat fatayat apa IPPNU? Kalau dari stylenya ini masih IPPNU, semangatnya masih fatayat.
Tapi kalau umurnya kok sudah muslimat ya? Ini masalah. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang hari ini kita bisa berkumpul, kita bisa bermuajahah, kita bisa bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat. Semoga berkat hadir kita di majelis yang mulia ini, hadir kita di majelis yang penuh berkah ini, kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberi keberkahan di dalam rezeki kita, kita diberi umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat silaturahim kita. Qala Rasulullah, man ahabba ayyabsuta lahu fi rizqihi wa ayan sa'alahu fi atharih falyasil rahimah. Siapa yang ingin dijembarkan, yang ingin dipermudahkan, yang ingin diperbanyak rezekinya, yang ingin dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka bersilaturahimlah. Para bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, kira-kira kalau ibu-ibu itu sukanya yang pendek apa yang panjang? Yang panjang ya. Alhamdulillah tidak jauh berbeda dengan yang ada di Jawa. Ibu-ibu sukanya yang panjang-panjang. Entah itu apa yang panjang. Panjang apanya saya juga nggak tahu. Panjang umurnya, alhamdulillah. Semoga berkat hadir kita di sini, berkat silaturahim kita bagi teman-teman, bagi para pengurus PCNU, Ansor, Bansor dan semuanya yang belum mendapatkan jodoh, semoga cepat-cepat diberi jodoh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang sudah punya jodoh, bagi yang sudah punya jodoh, semoga diberi apa Bu? Kira-kira yang sudah punya jodoh Bu? Tambah lagi Pak, ibu-ibu minta tambah lagi. Pak Khairul kelihatannya sudah dapat izin ya, untuk tambah lagi jadi 2. Semoga tambah langgeng, tambah istiqomah, amin amin ya robbal alamin. Para rawuh, para hadirin wal hadirat rahimakumullah, tadi sudah panjang disebutkan, disampaikan oleh Ketua MWJ Sekupang, disampaikan oleh Ketua PCNU Kota Batam, dan semuanya itu adalah bagaimana kiprah NU mulai zaman dahulu dan bagaimana kiprah NU untuk masa yang sekarang dan masa yang akan datang. Apa yang harus dilakukan oleh NU mulai dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, mungkin sampai yang akan datang, hatta ila yaumil qiyamah. Inilah NU. Sebelumnya saya ucapkan nyuwun sewu, mohon maaf terlupa. Saya ucapkan selamat bagi para pengurus ranting Kupang telah dilantik. Semoga kita bisa berjuang bersama di dalam Nahdlatul Ulama untuk agama, nusa dan bangsa, untuk kesatuan negara Republik Indonesia. Saya teringat dawuhnya beliau Ibnu Malik, farfa' bidomin wangsiban fathan wajur kasron. Farfa' bidomin, kalau kita ini ingin menjadi rofa, kalau kita ini ingin menjadi luhur, kalau kita ini ingin menjadi sukses, maka harus bidomin. Kita harus kita harus merangkul di dalam kepengurusan. Kalau kita ingin sukses dalam kepengurusan kita, maka kita harus bisa merangkul semua pihak, mulai dari pihak yang ada di bawah kita,
ketua, sekretaris, dan lembaga-lembaga semuanya, hatta mungkin banom-banomnya bisa kita rangkul jadi satu kesatuan. Inilah NU. Bisa menjadikan NU itu hanya tidak jamaiyah, tidak hanya jamaiyah tok. Saya NU, tapi tidak merasa saya adalah jamaah NU. Tidak hanya sekedar jamaiyah di NU, tapi kita bisa menjadi jamaah. Semua pergerakan kita tidak malu kita menjadi orang NU. Dengan cara dom, dengan cara kita merangkul semuanya, itulah NU. Ini yang dilakukan oleh NU, farfa' bidomin, dengan merangkul semua yang ada di Indonesia. Para rawuh, para hadirin, dulu sebelum agama Islam masuk di bumi Nusantara, ada satu aliran kepercayaan yang bernama Kapitayan. Kapitayan ini adalah satu kepercayaan yang mengkultuskan sesuatu yang dianggap itu adalah sakti mandraguna. Kok ada pohon besar dan itu mempunyai sakti, maka dikultuskan, disembah. Kok ada keris, ada pusaka yang itu sakti, maka dikultuskan. Maka kalau di Jawa itu ada namanya daerah Solo, di kota Solo ada kiai yang bernama Kiai Slamet, dikultuskan. Padahal Kiai Slamet itu kebo. Tahu kebo ya? Kerbau kalau bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Melayunya apa? Hah? Kebau. Gitu ya? Dikultuskan. Ini adalah agama Kapitayan. Datanglah agama Hindu, datanglah agama Buddha, baru setelah itu datanglah yang namanya agama Islam. Islam kalah setat, Islam kalah dulu. Hindu dan Buddha sudah mulai bisa merangkul para orang-orang Kapitayan. Maka agama Islam pada waktu itu oleh para wali songo, bagaimana agar tidak hanya golongan Kapitayan yang bisa masuk ke dalam agama Islam, tapi juga orang Hindu dan Buddha ini bisa masuk agama Islam. Maka kalau di dalam agama Islam ada yang bernama santri, di dalam agama Hindu dan Buddha ada yang bernama sastri. Bedanya N dan S. Duluan sastri daripada santri. Agar agama Islam ini tidak dianggap yang berbeda dengan yang sudah ada. Kan agama Islam itu kan seperti dawuhkan Kanjeng Nabi, jal Islam ghoriban wa sayaudu kama bada'a. Jangan sampai ketika Islam datang di zamannya Rasulullah sendiri itu agama Islam sudah dianggap hal yang aneh. Maka ketika wali songo, ketika para ulama salafus soleh penyebar agama Islam di Indonesia datang, sudah mengetahui satu hadis ja'al Islam ghoriban, maka iki piye, bagaimana agar caranya Islam itu tidak dianggap hal yang begitu aneh? Maka harus ada penyelarasan. Memper-memper lah kalau bahasa Jawanya itu. Bahasa Indonesianya apa gitu? Memper-memper itu. Mirip-mirip lah. Maka kalau orang-orang Hindu yang mempelajari kitab-kitab sastra, maka orang-orang Islam ini yang belajar agama Islam, belajar Al-Quran, hadis dan kitab-kitab salafus soleh, niki dinamakan santri. Agar tidak serupa. Kalau sudah tersumpah, mentasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan tersebut. Sama kayak tadi saya baca pembangunan gedung sekretariat Sekupang dan milad.
Nyuwun sewu pundi ketua MWJ ini. Nyuwun sewu Pak Asrori. Saya baru kali ini melihat milad NU. Baru kali ini ada milad NU. Yang biasa kata milad itu siapa? Tidak pernah di NU itu pasti harlah. Tidak pakai milad, walaupun artinya sama. Artinya sama. Ini milad luar biasa. Ya mungkin biar keren lah, berbeda biar keren, tapi ternyata juga akhirnya minhum nanti takutnya. Dari kapitayan masuk dalam agama Islam biar tidak itu perupa maka dinamakan santri. Kalau di Jawa ada yang namanya langgar. Di sini ada nggak langgar? Musola namanya ya. Kalau di Jawa namanya musola. Tempat kita beribadah, tempat kita belajar ilmu agama. Kalau di agama Hindu pada waktu itu orang yang belajar sastra yang namanya sastri itu tempatnya di sanggar. Sanggar dan langgar. Ayo kamu masuk agama Islam. Islam tidak berbeda kok dengan agama. Ya dengan yang sudah ada. Kamu belajarnya di sanggar. Kita pun juga belajarnya di langgar. Ini adalah salah satu trik jitu para ulama salafus soleh yang ada di Nusantara, agar bagaimana Islam itu diterima oleh para kapitayan, para orang-orang masyarakat pada zaman pada zaman dahulu. Tidak dengan cara datang, dengan cara yang tiba-tiba datang terus mengatakan kamu kalau tidak Islam kafir, kamu kalau tidak ikut saya kafir, kamu kalau tidak masuk agama Islam masuk neraka dan sebagainya. Andaikan para ulama itu menerapkan seperti yang ada di dalam Al-Quran, yang dikatakan di dalam Al-Quran bahwasanya kalau kamu masuk agama Islam, kalau kamu ikut agama Islam, melakukan segala sesuatu yang ada di dalam agama Islam, nanti kamu akan mendapatkan surga. Terus ditanya, surga itu apa? Apa isinya surga? Oh, kamu belum tahu surga. Di surga di Al-Quran disebutkan, di surga itu penuh dengan hijau-hijauan. Di surga itu banyak sungai yang mengalir. Di surga itu banyak bidadari. Andaikan hal yang semacam ini disampaikan oleh para ulama terdahulu, pasti akan berkata, surga itu apa? Oh, banyak hijau-hijauan. Apa di Indonesia kurang banyak hutannya? Apakah di Indonesia kurang banyak penghijauannya? Di Indonesia hijau semua? Di Indonesia hutan semua? Oh, kalau di surga itu ada sungai-sungai. Oh, di Indonesia banyak sungai. Di surga itu banyak bidadari yang cantiknya luar biasa. Akan dijawab, apakah orang-orang Nusantara, perempuan-perempuan Nusantara tidak cantik-cantik? Kurang cantik bagaimana orang-orang Indonesia? Kurang cantik apa orang-orang Nusantara? Walaupun toh sudah muslimat pun tetap kelihatan seperti IPPNU. Ini andaikan para ulama dahulu mengatakan kamu harus masuk Islam, kamu harus masuk Islam, kalau kamu gak masuk Islam kamu masuk neraka, kalau kamu masuk Islam kamu akan masuk surga.
Ini dalam agama, di dalam Nahdlatul Ulama tidak bisa langsung mengatakan kamu harus sukses. Maka di dalam agama Islam, Nahdlatul Ulama dalam hal ini seperti dilakukan oleh para wali songo, menggabungkan antara kebiasaan, antara adat daerah masing-masing. Tidak akan bisa sukses kalau kita niki tidak mengikuti suatu kebiasaan, suatu adat dari daerah masing-masing. Saya dari Jawa ingin hidup di Batam, kalau saya tidak mengetahui tentang adat istiadat Batam, tidak akan bisa hidup. Ketika kita hidup di daerah yang itu jauh dari tempat kita lahir, kita tidak akan bisa sukses kalau kita tidak bisa menyesuaikan diri kita dengan keadaan sekitar. Man aroda ta'allam bilughatil qaumin fatazawad minhum. Barang siapa yang ingin mempelajari daerah tersebut, ingin mempelajari bahasa tersebut, ingin mempelajari kebiasaan adat istiadat daerah tersebut, fatazawad minhum, maka harus tazawad, harus nikah dulu dengan orang daerah tersebut. Kalau saya harus hidup di Batam, saya harus nikah dulu dengan orang Batam. Gitu ya Pak. Kalau Pak Khairul mau hidup di kota Kediri, tempat kelahiran saya, harus nikah dulu dengan orang Kediri. Gitu Arun. Ada banyak Arun. Wani piro kare. Ini adat istiadat. Bukan tazawad bimakna tazawad menikah, tapi tazawad bimakna lughatan, tazawad aidom, bisa bergaul, bisa berkomunikasi, bisa berkumpul dengan masyarakat sekitar. Siapapun tidak, walladzina amanu wahajiru wajahidu fi sabilillah bi amwalihim. Lek pancen gak iso ya wis lakene duwite. Oh saya nggak bisa apa-apa, ya sudahlah, sinilah jihad, tidak perlu harus dengan badan. Jihad ayolah sinilah. Alhamdulillah seperti pada siang hari ini dengan mewakafkan tanahnya, bi amwalihim, dengan hartanya. Saya tidak bisa apa-apa karena kesibukan saya, ya sudahlah, makmurkan Nahdlatul Ulama. Kalian sampean punya apa, kasih ke Nahdlatul Ulama. Insya Allah kalau itu diserahkan, kalau itu dipasrahkan kepada Nahdlatul Ulama, itu pasti untuk kemaslahatan umat, itu pasti untuk kemaslahatan nusa bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Lek jenengan tidak percaya, suatu ketika Mbah Abdurrahman Wahid niki di daerah Banjarnegara. Di daerah Banjarnegara niki bernaik mobil dengan beberapa kiai. Ya Abdurrahman Wahid di depan, ada 3 kiai di belakang. Di belakang salah satu kiai yang ada di pojok itu sambil rokokan. Kalau naik mobil rokokan, jendelanya dibuka. Rokokan kiainya ini. Kiai 2 yang sebelahnya itu sudah geremeng-geremeng. Apa ya geremeng-geremeng itu? Apa geremeng-geremeng itu? Bisik-bisik, iki kiai rokokan, buka jendela, jadi AC-nya nggak dingin. Disenggol kiai, yai ampun ngerokoi, yai sudahi berhenti, jangan rokokan terus sih. Nanti sakit batuk, nanti rokok nggak sehat yai. Beliau tetap rokokan. Gus Dur yang di depan hanya diam saja. Dibilangin lagi yang yai sudah yai jangan rokokan yai, niki lo AC-nya nggak adem, tetap beliau rokokan. Tampil tangannya beliau, ya wes lek pancen awakmu, kalau kamu terganggu dengan asap rokok saya rokoknya taruh di luar, tangannya di luar jendela.
nggak mau berhenti rokok. Gus Dur akhirnya beliau Kiai Haji Abdul Rahman Wahid bilang kepada Kiai, Yai, sudah Yai berhenti rokokannya. Kalau panjenengan rokokan, tangannya panjenengan itu di luar. Kalau kena tiang listrik jatuh semua nanti. Kalau tiang listrik jatuh semua, satu desa, satu kota akan padam lampunya nanti. Iya, oh ngoten nggih Gus, begitu. Iya, dibuang rokoknya. Ini menunjukkan para kiai, para ulama yang ada di Nahdlatul Ulama ini tidak mementingkan dirinya. Ben gak popo awakku loro, gak apa-apa saya ini sakit, walaupun toh sakitnya tuh di sini orang masalah. Tapi bagaimana para umat, bagaimana para masyarakat sekitar ini tidak merasakan sakit untuk kemaslahatan. Insya Allah ini adalah Nahdlatul Ulama dengan jargonnya Nahdlatul Ulama Jalan Islam Nusantara. Para rawuh hadirin wal hadirat rahimakumullah, ini sudah jam 11:30. Terus nopo sampun sudah nggih? Kelihatannya sudah capek. Alhamdulillah. Sampun nggih? Sudah ya? Pak Khairul? Sudah. Saya harus nuruti mak-mak. The power of mak-mak tidak bisa dikalahkan. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah yang saya hormati, para alim, para ulama, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sebenarnya masih ada wangsiban fathan wajur kasron, tapi wangsiban fathan wajur kasronnya mungkin berapa bulan atau berapa tahun lagi, nanti kalau saya diundang lagi saya sampaikan. Saya simpen sengaja. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kalau sebenarnya yang doa itu harusnya yang sepuh. Yang doa itu harusnya yang sepuh. Karena yang namanya kalau sudah sepuh itu sekali sesep langsung ampuh. Niki sesepuh. Tapi karena MC yang berkuasa di atas panggung, saya harus berdoa. Maka doa saya semoga NKRI tetap harga mati bagi kita semua. Semoga Indonesia tetap Indonesia seperti pada detik ini, tidak berubah. Semoga kita, siapapun kita, dari mana golongan kita, kita bangga menjadi orang Indonesia. Kita bangga menjadi anak bangsa yang selalu menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Liridhaillah, syiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril aliyil azim. Allahumma jamilna afiyah wa salamah wa taqwa wal istiqamah wa aitna mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Allahumma ya fattah iftah alaina futul arifin, iftah alaina futul arifin, wa ja'alna wa auladana wa ahlina tulabina min ahli ilmi wa ahli khair wa al-Quran, wa ja'alna wa iyahum min ulama'il amilan bi ilmihim, wa ja'alna wa iyahum min ibadika salihin, wa ja'alna wa iyahum minan najin falihin min umuri dunya wa din. Allahumma barik lana fima razaqtana, barik fi ulumina wa barik fi arzakina wa amwalina wa auladana wa umrina wa umurina wa jama'atina wa jam'iyatina
وبارك في جمعياتنا يا الله بارك في جمعياتنا جمعية نهضة العلماء وبارك يا الله وارض عنا يا الله في حركاتنا 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 في جميع أمورنا يا ربنا لك الحمد ربنا هب لنا من أزواجنا ذريتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة الحسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا مولاي صل وسلم دائما مولاي صل وسلم دائما أبدا